Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngelinding Giting. Hari ini kita di Desa Darek, Dusun Bual dengan Ibu Bayi Umi Kalsum. Usahanya mie kelor dan keripik pari, guys. Ude Gerbang Emas Desa Darek. Bisa ceritakan kapan mulai usaha? Untuk perjalanan ini mulainya tahun 2015. Awalnya dulu saya produksi kayak cilok gitu kan, sayur dikemas ulang, kemudian dijual di pasar. Kemudian setelah kita ada undangan pelatihan, baru saya mulai berpikir untuk gimana caranya produksi yang bisa tahan lama gitu. Akhirnya saya produksi kacang asin. Nah, kacang asin itu kami jual di pasar. Nah, akhirnya setelah kita dapat undangan-undangan dan pelatihan dari dinas lagi, akhirnya dari situ kita berpikir lagi gimana caranya untuk berinovasi. Akhirnya saya berinovasi, yang awalnya saya hanya produksi kacang asin, kemudian saya inovasi kacang asin itu menjadi kacang asin bumbu ayam taliwang. Nah, setelah itu saya berpikir lagi, di sini kan di pasar banyak dijual murah ya sayur-sayur kayak kelor, kangkung setiap hari dengan harga Rp500. Nah, dari situ saya berpikir juga, kenapa tidak saya mengolah, kan teman-teman banyak yang produksi stik dari kelor. Saya kan ada undangan pelatihan dari Kementerian Koperasi. Nah, di situ kita dikasih alat untuk membuat stik atau mie. Akhirnya yang kita diajarkan itu mie basah kan. Tapi saya berpikir kalau mie basah itu kan saya tidak tahu apa itu pengawet-pengawet. Jadinya saya berpikir kenapa saya tidak buat yang kering saja. Akhirnya saya buatlah mie kelor yang kering yang bisa jadi cemilan santai. Oh, berarti niki ya, yang langsung dicemil, enggak? Oh, langsung dicemil mie ya, kelor. Dan alhamdulillah sekarang semua izinnya sudah ada. Dari lengkap nggih, PRT lengkap, halal juga lengkap. Kalau yang mie kayak gini tuh ada kami olah dari buah naga, dari kelor. Nah, buah naga dari teman-teman yang punya. Oh, dari teman-teman. Kita pesan kolaborasi nggih, teman-teman yang punya bahan bakunya. Terus keripik pare, kenapa milih keripik pare? Keripik pare juga kan dulu kita kan dibina sebagai kelompok IR awalnya dulu ya. Kita di IR nih kenapa? Industri rumahan di Desa Darek. Kita punya kelompok 6 kelompok. Yang 4 kelompok itu olahan makanan, kemudian yang 2 kelompok itu tenun. Akhirnya ya karena salah satu anggota yang kita buatlah jadi keripik inovasi pare sendiri ya, berarti keripik ini kan udah kita dilatih, makanya kita coba lanjutkan dengan bumbu kayak bumbu peyek nih kan. Dipasarkan kemana aja nih? Kalau nih kan di pasar, kalau ada pesanan baru kita produksi banyak. Tapi sudah masuk kemana aja produknya? Kalau ini mau kalau keripik pare mau sama mie kelornya mau kita masukkan ke NTB Mall. Kalau yang mie kelornya sudah masuk Poltekpar, dia sudah lolos. Oh, di Poltekpar? Ya. Oh, luar biasa. Ada kendala selama pandemi ini? Nah, sebelum pandemi alhamdulillah dulu pernah kita sampai omsetnya 17 juta. Tapi setelah pandemi corona ini ya bisa dibilang bangkrut lah istilah. Karena tidak ada masukan kan, tidak ada pemasukan lagi. Nah, setelah beberapa bulan akhirnya kita mulai tapi sudah mulai bangkit lagi sekarang ya? Kalau untuk kacang asin memang alhamdulillah tidak pernah libur dia kalau untuk kacang asin, karena kita punya channel-channel kayak di kios-kios kecil itu kita ngantar-ngantar sampai ke Praya. Apa keunikannya usaha Pelinggi niki sama yang lain? Bedanya? Kalau di sini uniknya mie kelornya aja yang beda, karena yang teman-teman yang lain kan produksi stik kan, tapi saya produksinya mie kelor. Benar-benar unik, yang kira ini diseduh ini di kelak. Ya, kemarin kan Pak Gubernur juga bilang begitu sama Pak Sandiaga pas datang itu kan langsung dia pegang, ini kok enggak ada kok cara penyajiannya, dia bilang memang ini memang langsung untuk cemilan, bukan untuk diseduh lagi gitu. Ini kayaknya strategi marketing juga, katanya mie kelor tapi dikira mie yang diseduh, tapi bisa dimakan langsung ternyata. Ada harapan untuk kaum muda dalam berwirausaha?
Ya makanya harapan Tiang untuk kedepannya, Tiang kan dulu pernah membentuk ibu-ibu kelompok yang ibu-ibu ini kan dulunya nggak ada kerjaan kan, ya begitu gitu. Nah keinginan Tiang itu kalau sudah ada teman kerjasama, nanti kan otomatis kita akan butuh tenaga. Betul. Karena sebelum corona saya kerjanya 10 orang, tapi setelah corona 3 orang gitu. Nah harapan Tiang pengen supaya ibu-ibu ini bisa punya pekerjaan lah begitu kan. Ya, membuka lapangan pekerjaan ya. Tapi kendala saya saat ini kan modal. Saya kan belum akses ke perbankan, jadinya saya masih modal mandiri. Tapi yang pasti tetap semangat nih Bung ya. Alhamdulillah semangat. Nggak usah berkecil hati dan walaupun pandemi harus tetap berkarya. Dan alhamdulillah sekarang kan jadi semangat lagi karena siap. udah masuk Poltekpar. Insyaallah mudah-mudahan ini lancar terus usahanya nggih. Nggih, kalau begitu terima kasih Ibu Umi Kalsum atas sharingnya hari ini, luar biasa sekali. Kita dapat merasakan mie kelor dan keripik pare. Kalau bahasa sastra prie. Terima kasih sobat Ngelinding Iting, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.